teman-teman semua, kembali lagi bareng Bu Vivi di mata pelajaran Sosiologi kelas 12 semester 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pemberdayaan komunitas untuk mengatasi ketimpangan sosial. Semestinya, pada kesempatan kali ini Bu Vivi menjelaskan materi mengenai ketimpangan sosial. Tapi, rasa-rasanya materi mengenai ketimpangan sosial sudah cukup rampung Bu Vivi jelaskan di kelas 12 semester 1. Kalau teman-teman mau lihat lagi, boleh dicek lagi videonya. Bu Vivi juga menjelaskan mengenai dua materi tentang ketimpangan sosial. Di sana Bu Vivi menjelaskan mengenai ketimpangan sosial beserta bagaimana upaya mengatasi dampak-dampaknya gitu ya. Karena Bu Vivi merasa bahwa materi mengenai ketimpangan sosial sudah cukup rampung, jadi hari ini mari kita tuntaskan materi mengenai pemberdayaan komunitas untuk mengatasi ketimpangan sosial. Lebih ke bagaimana sih cara melakukan pemberdayaan pada sebuah komunitas untuk mengatasi ketimpangan sosial gitu ya. Baru aja kan teman-teman mendapatkan materi mengenai pemberdayaan komunitas. Nah, tentu teman-teman juga tahu dong, pemberdayaan itu kan artinya berkekuatan, berkemampuan gitu ya, berdaya, memiliki daya gitu ya. Ada 3 hal sesungguhnya yang dapat sebuah komunitas lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial gitu ya. Sebuah komunitas dapat melakukan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan tersebut juga dapat mengatasi ketimpangan sosial. Ada 3 hal, apa saja? Yang pertama yaitu mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan kearifan lokal. Nah, juga materi mengenai kearifan lokal teman-teman udah dapat kan minggu lalu gitu ya. Jadi tentu saja mengatasi ketimpangan sosial harus berdasarkan kearifan lokal. Bagaimana cara mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan kearifan lokal? Tentunya dalam hal ini teman-teman perlu menerapkan kaidah-kaidah kearifan lokal di dalam pemberdayaan yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Pemberdayaan yang menerapkan kaidah-kaidah kearifan lokal tentunya akan lebih bermanfaat juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitar ya. Contohnya apa ya? Contohnya menerapkan kearifan lokal ya artinya menerapkan budaya-budaya ketimuran kita dalam melakukan sebuah pemberdayaan. Yang kedua, mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan kelestarian lingkungan. Sebetulnya poin yang kedua ini nyambung sih dengan poin yang pertama. Jadi tentunya ketika teman-teman melakukan sebuah pemberdayaan harus juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam melakukan sebuah pemberdayaan, teman-teman juga harus menerapkan kaidah-kaidah dalam kelestarian lingkungan ya. Untuk apa? Karena akan nyambung dengan poin yang ketiga, yaitu mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Kenapa kita mesti melestarikan lingkungan? Kenapa kita mesti menjaga lingkungan? Karena ketika kita menjaga lingkungan, hal tersebut akan berguna bagi anak cucu kita di masa depan gitu ya. Jadi ada pembangunan berkelanjutan di sana. Karena ketika kita menjaga kelestarian lingkungan, lalu kita bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita bijaksana dalam mengelola sumber daya alam, juga kita bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya gitu ya. Maka akan ada pembangunan yang berkelanjutan. Jadi katakanlah stok sumber daya alam di dunia ini tidak akan habis gitu ya, ketika kita tidak serakah, ketika kita bijaksana dalam memanfaatkannya. Ketiga hal di atas ternyata diyakini dapat mengatasi ketimpangan sosial. Ingat ya, jadi mengatasi ketimpangan sosial harus berdasarkan prinsip-prinsip kearifan lokal, harus menerapkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, dan harus menerapkan kaidah pembangunan berkelanjutan. Jadi ada 3 prinsip mengatasi ketimpangan sosial. Selanjutnya, Bu Wiwi juga akan menjelaskan mengenai pembangunan partisipasi masyarakat. Tentu teman-teman tahu dong, dalam bahasa Inggris kan participation itu memiliki pengertian pengambilan peran gitu ya, pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Artinya masyarakat dituntut untuk ikut serta, ikut andil, ikut ambil bagian gitu ya dalam melaksanakan pembangunan. Kate Davis dalam hal ini juga kan sempat mendefinisikan partisipasi. Ia mendefinisikan partisipasi ini sebagai sebuah keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya gitu ya.
Jadi keterlibatan di sini bukan cuma asal terlibat aja, tapi juga dia ikut serta bertanggung jawab dalam mencapai sebuah tujuan bersama gitu loh. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat itu ternyata ada dua, teman-teman. Bentuk partisipasi vertikal dan bentuk partisipasi horizontal. Nah, bentuk partisipasi vertikal itu kan seperti ini ya. Nah, pada bentuk partisipasi vertikal ini biasanya masyarakat berada pada posisi bawahan. Biasanya masyarakat yang terlibat atau yang mengambil bagian dalam hal ini adalah masyarakat yang ikut serta dalam program pihak lain gitu. Jadi dalam hal ini pada partisipasi vertikal ini masyarakat berada pada posisi bawahan. Sementara pada partisipasi horizontal biasanya masyarakat berada pada posisi atau mengambil peran sebagai seseorang yang sedang berusaha bersama-sama gitu. Jadi masyarakat ikut terlibat juga ikut dalam pencapaian tujuan gitu ya. Partisipasi yang sebetul-betulnya partisipasi ya pada posisi horizontal ini gitu. Jadi masyarakat ikut berusaha dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya Bu Vivi akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip partisipasi masyarakat. Ada 7 prinsip partisipasi masyarakat. Yang pertama adalah cakupan. Nah, dalam hal ini cakupan itu kan sama artinya dengan keterjangkauan. Dalam sebuah kebijakan, dalam sebuah keputusan, tentu jangkauannya harus luas supaya masyarakat juga ikut serta terlibat aktif di dalamnya. Yang kedua adalah kesetaraan kemitraan. Dalam hal ini tentu masyarakat harus setara dalam bermitra. Dalam hal ini masyarakat harus memiliki keterampilan, kemampuan, harus berdaya gitu ya. Jadi supaya masyarakat sama satu sama lain, setara dalam bermitra, maka masyarakat harus sadar dalam kemampuannya gitu. Dia harus sadar keterampilannya apa gitu ya. Ketika dia sadar berketerampilan apa, maka selanjutnya dia akan sadar juga harus berpartisipasi dalam hal apa gitu kan. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi dalam hal ini adalah semua pihak harus memiliki keterbukaan informasi tentunya. Keterbukaan informasi ini sangat penting bagi masyarakat supaya ada keterbukaan dialog juga di antara masyarakat. Yang keempat ada kesetaraan kewenangan. Dalam kesetaraan kewenangan ini biasanya masyarakat dan pihak manapun harus memiliki kesetaraan dalam kekuasaan. Hal ini sangat penting supaya tidak adanya dominasi. Kalau adanya dominasi kan artinya hal tersebut tidak setara, ya kan? Yang kelima ada kesetaraan tanggung jawab. Dalam prinsip kesetaraan tanggung jawab ini tentu diperlukan supaya adanya sharing power gitu, supaya masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain memiliki tanggung jawab, sama-sama memiliki tanggung jawab. Jadi nggak ada yang lepas tanggung jawab gitu. Nah, setiap orang dalam hal berpartisipasi tentunya harus memiliki tanggung jawab dong, supaya apa? Supaya tidak ada yang berleha-leha gitu kan, supaya semuanya mengambil peran, maka semua harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Yang keenam ada pemberdayaan atau empowerment, dan yang ketujuh ada kerjasama. Dua hal ini juga sama-sama rasa-rasanya sudah dijelaskan, jadi tentu saja dalam hal partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan kerjasama sama-sama memiliki fungsi yang sangat penting dalam partisipasi. Selanjutnya, Bu Fi akan menjelaskan mengenai kelebihan pemberdayaan komunitas. Kelebihan pemberdayaan komunitas salah satunya adalah memudahkan koordinasi antar individu. Tentu di dalam berkoordinasi, karena komunitas tersebut berdaya, maka akan mudahkan komunikasi antar individu yang satu dengan individu yang lain. Yang kedua, individu yang satu dengan individu yang lain dapat saling memberi motivasi dan semangat. Yang ketiga, mampu meningkatkan kesejahteraan. Jadi sebetulnya pemberdayaan komunitas ini selain dapat memberdayakan komunitasnya sendiri, selain dapat memberdayakan masyarakat, juga ternyata dapat memberikan kesejahteraan pada individu masing-masing. Yang keempat, mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Tentu dong, ya kan, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa salah satu fungsi daripada pemberdayaan komunitas adalah meningkatkan atau memperbaiki kehidupan masyarakat. Yang kelima, penggunaan sumber daya alam juga menjadi lebih efektif dan efisien. Artinya pemberdayaan komunitas ini juga cukup berfungsi dalam mengefektifkan sumber daya alam yang ada gitu. Kita tidak boleh serakah, kita harus menerapkan pembangunan berkelanjutan supaya sumber daya alam yang melimpah ini juga tetap dapat tersedia bagi anak cucu kita kelak.
Yang terakhir, yang keenam, proses pembangunan juga menjadi lebih demokratis, karena kan pemberdayaan komunitas ini juga kan melibatkan masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat. Artinya kan ada fungsi-fungsi demokratis di sana, gitu ya. Selain kelebihan yang barusan Bu Vivi sampaikan, ternyata pemberdayaan komunitas juga tetap sih punya kekurangan-kekurangan. Salah satunya kan ada saling pendapat antar satu individu dengan individu yang lain. Jadi ada pro kontra lah gitu ya, pro kontra pendapat di sana. Ya nggak apa-apa sih, itu wajar. Cuman kalau kita tidak bisa mengatasinya, yaitu akan menjadi sebuah kekurangan yang cukup mengganggu. Yang kedua, ada keberhasilan daripada pemberdayaan komunitas yang berbeda-beda. Jadi memang tidak selalu dalam melakukan pemberdayaan komunitas kita berhasil, jadi ada gagalnya. Tapi hal itu wajar sih, masih meskipun begitu, apabila kegagalannya terus terjadi berulang-ulang, tentu itu akan cukup mengganggu bagi komunitas. Selain daripada itu, kurangnya kemampuan masyarakat dalam berkreasi juga cukup menghambat pemberdayaan komunitas, karena masyarakat yang kurang terampil, masyarakat yang kurang berinisiatif tinggi, masyarakat yang kurang berkreasi, biasanya itu akan melempem gitu ya, pemberdayaan komunitasnya akan stuck dan itu aja gitu, jadi membosankan. Selain daripada itu, teman-teman pasti tahu nih, jadi salah satu kekurangan daripada pemberdayaan komunitas ini adalah ketergantungan pada sumber dana dari pihak lain. Nah, orang-orang organisasi pasti tahu nih gitu ya. Jadi ya pemberdayaan komunitas juga ternyata punya kekurangan tersebut gitu. Jadi kita terlalu bergantung pada pasokan dana dari pihak lain gitu ya, sponsorship gitu. Kita terlalu bergantung pada sponsor. Kalau nggak ada sponsor ya pemberdayaan komunitas nggak jalan gitu ya. Itu salah satu kekurangannya tuh. Selain daripada itu, kurangnya komitmen antar individu juga dapat menjadi kekurangan, dan kurangnya monitoring juga bisa menjadi sebuah kekurangan apabila kita nggak teliti. Kita sebagai anggota komunitas tidak teliti dalam pemberdayaan komunitas atau kurangnya monitoring, biasanya itu cukup menjadi persepsi, nantinya akan terjadinya salah paham gitu ya dalam pemberdayaan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Bu Vivi sampaikan. Apakah ini materi terakhir di kelas 12 semester 2? Nantikan jawabannya minggu depan ya. Bye!